Ya, Mirsa, tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono atau pasangan Rido hari ini menggelar pertemuan di Hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan merupakan rapat perdana pasangan Bacagup dan Bacawagup Jakarta dengan tim pemenangan dari semua partai pendukung. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono atau Rido hari ini menggelar pertemuan di Hutan Kota Pelataran, kawasan Senayan, Jakarta. Pertemuan perdana dengan tim pemenangan pasangan dari semua partai pendukung tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan yakni Riza Patria serta Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Sufmi menyebutkan tim inti sudah menentukan beberapa kesimpulan untuk menjalankan kampanye. Sementara pembagian tugas juga sudah ditentukan dengan target 1 putaran untuk kemenangan Ridwan Kamil Suswono. Pilkada di daerah khusus Jakarta, dan tadi kita sudah sampaikan beberapa strategi dan juga beberapa penugasan kepada baik anggota dewan terpilih maupun partai politik yang tergabung dalam Kiples, kepada anggota maupun pimpinan partai Kiples DKI yang daerah khusus Jakarta yang hadir pada hari ini. Kawan-kawan sih menargetkan begitu, tapi bagaimana caranya nanti biar direbukin lah sama kawan-kawan. Sementara itu RK menambahkan bahwa struktur kepengurusan tim pemenangan melibatkan 70% anak muda sebagai wajah pemilik masa depan kota Jakarta. Ada puluhan, nanti sudah disepakati paling telat lusa, nanti kita laporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai Ketua Dewan Pembina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Sementara tim pemenangan secara keseluruhan akan diumumkan 2 hari ke depan. Namun untuk jumlah orang yang bergabung di tim pemenangan saat ini masih dinamis karena akan ada pengurangan dan juga penambahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di sisi lain, Mirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil juga belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan RK disambut dengan tradisi palang pintu khas Betawi. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan belusukan ke Pasar Kambing Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu siang. Kedatangannya pun disambut antusias warga dan sejumlah emak-emak yang langsung menghampiri RK untuk berfoto bersama. Dari Gambir ke Sukabumi, saya jauh-jauh datang ke sini, cuma satu hadir silaturahmi. Saat menuju Pasar Kambing, Ridwan Kamil disambut sejumlah seniman palang pintu. Menggunakan bahasa Betawi, 2 seniman melempar pantun kepada RK sebelum memulai tradisi palang pintu Betawi untuk menyambut kedatangannya. Setelah itu RK pun melakukan audiensi dengan Himpunan Pedagang Kambing Tanah Abang, sekaligus kunjungan silaturahmi dengan komunitas Betawi Jewara Tenabang. Sebagai calon gubernur, tugas terbesar saya di awal-awal proses ini adalah bersilaturahmi dan bertanya, kan? Dari Kuitang menuju Cikini, dari Gambir ke Sukabumi, saya datang jauh ke sini hadir untuk silaturahmi. Nah, dari hasil silaturahmi, saya mendapatkan banyak sekali aspirasi curhatan warga yang insya Allah semuanya akan dimasukkan ke visi misi. Salah satu yang pertama adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pesan dari ayah saya, Babe Idin, bahwa Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan. Apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16 tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Ridwan Kamil memastikan aspirasi yang disuarakan warga Jakarta terhadapnya
akan menjadi bahan visi misinya sebagai bakal calon gubernur Jakarta 2024-2029. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasangan Pramono Anung, Rano Karno juga menggelar rapat perdana dengan tim pemenangan mereka. Dalam rapat ini disepakati pasangan Pram Rano tidak akan menggunakan politik identitas untuk merebut simpati masyarakat, namun lebih ke politik riang gembira. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, menggelar rapat perdana penyusunan strategi kampanye di posko pemenangan Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat. Pramono Rano dengan tim pemenangan yang dipimpin Cak Lontong sepakat tak akan menggunakan politik identitas sebagai strategi kampanye mereka. Akan tetapi pasangan Pramono Rano memilih konsep politik riang gembira sebagai cara pendekatan untuk menggait pemilih di Pilgub Jakarta 2024 mendatang. Kami ingin dalam berpolitik ini politik riang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta. Kalau beliau tahu. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kunwadana berencana menjadikan JIS sebagai salah satu fokus pembangunan. Bahkan keduanya berjanji akan menggratiskan JIS bagi Persija. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana juga menjanjikan JIS sebagai markas Persija. Bahkan mereka berjanji Persija bisa menggunakan JIS tanpa harus membayar sepeser pun. Janji ini diucapkan Dharma Pongrekun saat mendaftar sebagai bakal calon gubernur pada Agustus 2024 lalu. Ya, misal Pilkada Jakarta sudah di depan mata. Dharma Kun, Pramono Rano, dan RK Suswono siap bertarung demi menjadi jawara di Jakarta. Lantas apa saja yang ditawarkan ketiganya demi meraih suara warga Jakarta? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Tim Sukses dari Ridwan Kamil Suswono atau Rido, ada Mas Ahmad Riza Patria, kemudian juga Tim Sukses Dharma Pongrekun Kunwadana, ada Siti Padilla Supari, dan juga juru bicara Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno, ada Mas Aris Setiawan Yodi, dan juga pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politik. Ada Mas Agung Baskoro. Selamat malam semuanya Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih telah bergabung sama kami di Sindo Prime. Baik. Kita mungkin satu-satu kita akan mengadu spek daripada tim kampanye nih. Kita tahu bahwa meskipun belum ditetapkan masih bakal calon namanya ya. Tapi visi misinya sudah dilaporkan KPU dan masyarakat sudah bisa mengakses. Tapi kita ingin mengetahui dari banyaknya visi misi ini sebenarnya yang apa ya? Yang ingin ditonjolkan dari masing-masing calon, yang ingin ditawarkan yang menjadi pembeda dari gubernur yang saat ini kemudian yang sebelumnya itu apa sih? Dari Pak RK dulu mungkin yang koalisinya paling besar nih. Mas jadi Ariza. visi misinya sebagaimana sudah disampaikan oleh Bang Emil ya dan juga Pak Suswono, yaitu visinya Jakarta kota global yang maju, daya saing dan berkelanjutan. Jadi prinsipnya begini ya, biasanya pemimpin itu kalau kampanye sering ya kan menyalahkan program-program daripada pemimpin sebelumnya ya. Dan tidak mau melanjutkan program pemimpin sebelumnya. Bahkan istilah namanya juga diganti gitu ya. Nah, berbeda sekali dengan Kang Emil ya. Kang Emil akan melanjutkan ya, Bang Emil melanjutkan program-program gubernur-gubernur sebelumnya yang baik, yang berprestasi, yang memang memberi manfaat bagi kemajuan, memberi manfaat bagi warga Jakarta, bahkan warga Indonesia. Karena Jakarta adalah epicentrum. Baik. Kemudian juga pasangan kami tidak hanya melanjutkan daripada program-program pemimpin sebelumnya, juga nanti akan membuat program-program baru yang mungkin belum dilaksanakan atau belum selesai dikerjakan
oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahkan penamaan, penyebutan, istilah yang memang sudah biasa bagi warga Jakarta, pasangan kami tidak merasa perlu harus mengganti seolah-olah itu produk yang lama, ini produk baru, kita ingin merubah, tidak seperti itu. Artinya apa? Artinya yang penting bagi kami adalah kepentingan warga Jakarta, kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan partai politik, bukan kepentingan pasangan calon itu sendiri. Sehingga semua program-program yang baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, dari zaman Bang Yos, sampai kemarin Pak Anies, Ahok, Pak PJ sekarang juga akan kita lanjutkan. Baik. Dan yang paling penting adalah konsentrasinya adalah karena ini perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, maka akan kita meredesain ya Jakarta baru dan Jakarta maju. Jadi itu yang menjadi perhatian konsentrasi kita untuk membangun kota ke Jakarta ke depan menjadi kota yang global, yang warganya sejahtera, warganya bahagia dengan berkeadilan. Oke, kita kasih kesempatan salah satu dulu mungkin ya, biar Ade dulu apa nih konsep yang ditawarkan salah satu. Coba selanjutnya kita ke Bang Aris. Bang Aris mungkin apa nih ya kemudian yang ditawarkan kalau misalnya calon toh kan bilangnya ini sebagai kampanye atau politik yang riang gembira. Tapi bagaimana kemudian mengejawantahkan kegembiraan itu? Ya, terima kasih. Yang jelas untuk mencapai kebahagiaan itu kan banyak indikatornya. Yang jelas salah satunya adalah kita ingin visi fokusnya dari visi misinya Mas Pram dan Bang Dul yaitu adalah pembangunan. Pertama adalah pembangunan manusia, kemudian pembangunan ekonomi, pembangunan di tata kelola pemerintahan yang baik dan berdasarkan sistem dan prinsip good governance, kemudian juga pembangunan lingkungan. Nah, banyak hal untuk mencapai itu semua, tetapi kalau boleh saya sampaikan bahwa sejak diumumkan dan sejak mendaftar sebagai pasangan calon di KPU, Mas Pram dan Bang Dul sebenarnya sudah bergerak untuk belusukan ke berbagai lapisan masyarakat untuk belanja masalah, untuk menanyakan apa-apa saja yang menjadi perhatian masyarakat, apa yang menjadi fokus dan harapan masyarakat. Maka program-program yang diciptakan, program-program yang diajukan dan ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, tentu saja program yang berdasarkan dengan kemauan masyarakat. Tidak hanya itu, berbicara terkait dengan keberlanjutan program, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sejauh ini sudah paling lengkap mengunjungi dan bertemu dengan beberapa gubernur-gubernur Jakarta terdahulu seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Yos, kemudian ada Bang Fauzi Bowo, kemudian juga bahkan salah satu guru politiknya Mas Anies yaitu Pak Yusuf Kala juga sudah ditemui dan Pak Yusuf Kala menyampaikan bahwa Mas Pram dan Pak Bang Rano itu adalah pekerja keras. Nah, bagaimana kita berbicara program, yaitu salah satunya misalnya program Mas Pram ingin sekolah gratis di Jakarta, komitmen 12 tahun itu sekolah gratis. Gratisnya tidak hanya untuk sekolah negeri, melainkan juga sekolah swasta. Itu anggaran sudah diperhitungkan, anggarannya juga sudah diperkirakan dan sangat cukup. Asal ada will atau keinginan dan komitmen keberpihakan gubernur kepala daerah Jakarta kepada masyarakatnya. Kemudian juga ada program CCTV di setiap RT dan RW. Untuk apa? Masyarakat Jakarta di kota metropolitan itu tentu ingin keluar rumah merasakan aman. Aman juga kepada seluruh masyarakat, tidak hanya laki-laki maupun para ibu-ibu, perempuan, dan anak-anak. Keamanan ini ketika ada CCTV kami yakin sudah menurunkan angka kriminalitas. Ini sudah terjadi di banyak negara seperti Cina dan negara-negara maju lainnya. Dan juga balai rakyat untuk apa? Balai rakyat untuk penciptaan ruang-ruang publik. Misalnya bisa dijadikan tempat sarana olahraga, kemudian sarana masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti kondangan, kemudian juga melakukan kegiatan seni. Kalaupun sudah ada tetapi tidak merata, ini akan ada minimal setiap kecamatan itu ada balai rakyat yang nanti fasilitasnya dipenuhi dan fasilitasnya berstandar global. Jadi 3 hal itu saya pikir yaitu pembangunan masyarakat, pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lingkungan. Hal-hal yang menjadi konsentrasi dari visi misi dan program-program kerja Mas Pram dan Bang Dul. Baik. Oke, kita ke Ibu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila, ini kan penunjukan Anda sebagai tim ses juga menjadi headline di mana-mana ya, karena seorang mantan Menkes begitu ya, turun gunung untuk mendukung calon independen begitu kan. Tapi yang menarik juga diperhatikan bahwa dalam visi misi yang disampaikan KPU yang paling
halamannya sedikit juga dari Pongerkun dan juga Kun. Ada 4 halaman aja. Tapi apakah ini menunjukkan tingkat keseriusan atau bagaimana? Dan apa yang kemudian ini ditawarkan oleh pasangan ini sebenarnya untuk masyarakat Jakarta? Iya, tentu saja sasaran kami adalah masyarakat yang non-partisan, yang tidak berpartai, dan saya kira tidak berpartai politik itu cukup masih banyak. Dan kami mempunyai visi atau tagline, Jakartaku aman dan beradab. Aman dan beradab. Dimana kita aman dalam beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan kemudian aman bagi keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang menggunakan pandemik sebagai alat dari terorisme untuk menghilangkan kedaulatan bangsa kita yang selama ini tidak pernah terperhatikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Tentu saja kita juga akan melanjutkan program-program gubernur yang telah lalu yang memang sangat berguna bagi masyarakat. Tentu saja kita teruskan. Tapi kita mempunyai suatu fokus-fokus. Kemudian nomor 3, aman dari penindasan, kemudian pemaksaan dan ketidakadilan. Jadi ini mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang tidak beradab itu tidak ada lagi. Kemudian aman dari gangguan ekonomi atau gangguan usaha, misalkan tentang banjir. Banjir itu kalau sudah melanda atau macet segala macam itu adalah akan mengganggu usaha atau ekonomi masyarakat. Dan ini kita sangat fokuskan pada hal tersebut. Dan yang terakhir adalah aman untuk membangun Jakarta sebagai global city, di mana dalam pembangunan itu kita tidak boleh menggerus kemanusiaan. Jadi memang fokus kami pada orang-orang atau masyarakat yang kecewa dengan partai politik, kecewa dengan nasibnya yang sekarang, kecewa dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini tidak sesuai dengan mereka. Nah itu saya kira sangat cukup banyak karena hasil dari belusukan kami atau orang-orang kami, nah itu banyak mendapat kabar bahwa mereka itu sering melihat sangat banyak kebijakan yang tidak adil pada masyarakat. Baik. Oke. Kita tanya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau Anda melihatnya bagaimana untuk cara komunikasi tim ses ini kepada warga Jakarta harusnya gimana dengan demografi di Jakarta yang kita tahu bahwa nampaknya warga Jakarta ini paling pemilihnya banyak yang rasional dibandingkan wilayah lain karena tingkat pendidikan. Apakah itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kemudian tim ses ini menyampaikan gaya komunikasi mereka kepada warga? Otomatis Mas, kalau dari sosiodemografinya itu masyarakat pemilih Jakarta yang memang terpapar sebagai pemilih rasional cukup tinggi ya. Kalau kita bedah secara latar belakang pendidikan, LSLTA dan S1 itu hampir 70%. Sehingga memang semua paslon itu harus punya visi misi, program unggulan dan seterusnya yang memang benar-benar jelas, menukik dan tajam gitu dan rasional. Bisa dirasionalisasi, bisa dikerjakan, bisa dieksekusi dengan timeline yang jelas. Bukan sebatas narasi yang berdiri sendiri. Karena kalau tidak nanti akan diuji saat misalkan debat kandidat atau diuji di timeline-nya di segala platform sosial media dan itu habis-habisan ya dikuliti semua dan mereka akan melihat juga suka atau tidak di luar visi misi ya rekam jejak selama ini ya misalkan Pak Dharma Kun misalkan itu selama misalkan diberi amanah sebagai ketua BSN ketua siber nasional seperti itu apa yang bisa dilakukan. Nah misalkan Mas Pram sebagai Mensekap, Sekjen maupun anggota Dewan sudah ngapain aja sih prestasinya misalkan. Kang Reka juga gitu sebagai wali kota Bandung, gubernur Jabar, apa sih prestasinya, kontribusinya. Jadi ini diintegrasikan sama pemilih kritis, visi misinya dengan track recordnya selama ini. Seperti itu. Jadi tidak berdiri sendiri itu semua. Nah sampai mana, siapa yang paling kompetitif, siapa yang paling unggul. Kalau hanya sebatas visi misi program di-upload di KPU selesai, nggak begitu pemilih rasional. Tapi dibedah rekam jejak yang sesuai, nggak relevan, nggak konkret, nggak. Jangan-jangan hanya cuma ngomong doang. Nah ini kan menarik nanti kalau dikuliti satu persatu seperti itu. Mas Agung, kita juga melihat bahwa ini kan yang menarik bahwa yang satu memilih komedian, calon Tong sebagai tim ses, kemudian satu politisi kawakan nih, ada Bang Ariza juga sebagai
ketua tim ses, yang satu mantan Menkes. Apakah ini juga sangat berpengaruh begitu bagaimana kemudian cara mereka menggrab suara warga Jakarta? Otomatis kalau saya sederhanakan, ini yang Mas Pram sama Bang Rano ini ketua tim sesnya, ketua tim ses otak kanan. Ya, jadi riang gembira, entertaining gitu ya, lucu dan seterusnya. Tapi ketua tim sesnya Bang RK sama kemudian Pak Pun itu otak kiri ya. Jadi memang agak serius, agak ya menarik lah. Jadi nanti kita akan lihat apakah itu linear atau tidak. Nah intinya dalam kampanye nanti pendekatan otak kanan, otak kiri dan seterusnya itu dibutuhkan. Nah tinggal bagaimana kemudian semua ketua tim sesnya bisa mengorkestrasi semua mesin-mesin politik yang mereka punya di darat, di udara, di laut. Ya kemudian mesin-mesin simpatisannya, mesin-mesin relawannya, mesin-mesin partainya yang mengusung. Seperti itu supaya apa? Supaya masyarakat pemilih Jakarta bisa melihat perbedaan satu sama yang lain. Tidak sama. Wow factor-nya di mana? Elemen of surprise-nya. Supaya apa? Supaya ada efek kejut, efek hentakan yang dahsyat, supaya pemilih Jakarta yang kemarin kurang tertarik untuk memilih, bahkan mencoblos 3 pasang seperti itu gerakannya, bisa berpikir ulang. Karena apa? Karena masing-masing kandidat ini punya nilai tambah, punya valuasi yang luar biasa secara politik untuk memimpin Jakarta di masa mendatang. Baik. Kita ke Bang Ariza dulu. Bang Ariza, kita tahu bahwa Anda kan ini nih 11 menit lalu sudah diumumkan bahwa menjadi ketua tim ses begitulah ya. Fix akhirnya jadi ketua tim ses untuk RK Suswono. Nah, bagaimana kemudian cara Anda mengorkestrasi? Karena kita tahu bahwa Anda pernah menjadi wakil begitu kan, penjabat gubernur Jakarta. Itu juga artinya bahwa Anda kan harusnya sudah bisa membaca masalah, kemudian apa saja yang menjadi concern warga Jakarta. Bagaimana kemudian informasi yang Anda miliki itu bisa mengorkestrasi bagaimana komunikasi pasangan yang Anda usung? Yang pertama, saya sudah seminggu yang lalu sebetulnya ditunjuk oleh Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Ridwan Kamil, dan Pak Suswono sebagai ketua tim ses. Ya. Memang setiap hari beritanya terus meluas. Saya bersyukur, berterima kasih mendapat kepercayaan daripada pimpinan koalisi untuk dapat memimpin, koordinasikan, ya, memanage, memenangkan pasangan calon Ridwan Kamil Suswono. Ya. Jadi sekali lagi apa yang penting tentu saya pribadi memang punya pengalaman yang cukup sebagai wakil gubernur. Terlebih saya lebih dari 50 tahun tinggal di Jakarta sebagai generasi yang memang hari-hari senang berinteraksi dengan warga, juga aktif di banyak organisasi. Jadi saya memahami betul karakteristik warga Jakarta. Warga Jakarta sangat cerdas, juga kritis, berani, dan ekspektasinya tinggi sekali. Warga Jakarta ini keinginannya tinggi, harapannya besar sekali, dan ingin cepat. Jadi sekalipun Jakarta didukung oleh APBD yang sangat besar, lebih dari 83 triliun, tapi ternyata ekspektasi, keinginan, harapan dari warga Jakarta melebihi anggaran yang ada. Jadi memang dibutuhkan pemimpin yang cerdas, yang berpengalaman, yang mengerti, memanage ya, uang yang ada dengan kompleksitas permasalahan yang ada, agar harapan dan keinginan warga yang luar biasa ini dapat diwujudkan. Jakarta menjadi kota global, warganya sejahtera dan bahagia. Dan tentu ya survei juga membuktikan bahwa warga Jakarta khususnya pada umumnya ingin dengan pemimpin yang berpengalaman dan berprestasi. Jadi kecenderungan warga itu sebetulnya memilih pemimpin yang berprestasi, memiliki integritas, pengetahuan, tapi juga berpengalaman. Inilah kelebihan pasangan kami yang memang memiliki pengalaman. Satu, Ridwan Kamil itu pengalaman sebagai wali kota, pengalaman daerah, dan sebagai gubernur Jawa Barat. Pak Suswono pengalaman sebagai menteri di pemerintahan pusat. Jadi dua kombinasi ini memang sangat ideal, sangat baik, saling melengkapi satu sama lain, sehingga kami sangat yakin dan optimis pasangan Ridho dapat memenangkan ya, Pilkada 2004 ini sekali
putaran. Itulah harapan kami, kami bekerja. Tentu semua kami tidak hanya mengandalkan besarnya dukungan partai politik, tapi juga kami sangat berharap mendapat dukungan dari berbagai organisasi yang ada di Jakarta ini. Banyak sekali ormas, OKP, berbagai komunitas, dan tentunya pasangan kami selalu mendorong, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga Jakarta untuk terlibat aktif, tidak hanya dalam pemenangan pasangan Ridho, tapi nanti pada proses dan pembangunan Jakarta ke depan. Oke, Bang Ariza, kita tahu bahwa Ridwan Kamil ini kan erat sekali begitu ya dengan cara dia berkomunikasi yang suka bercanda begitu di media sosialnya. Kemudian juga erat kaitannya dengan Persib yang mana itu lawannya dari Persija begitu kan. Jadi bagaimana kemudian nanti tim Anda memoles RK agar lebih terlihat Jakarta dan lebih laku lah untuk masyarakat Jakarta. Nanti bisa dijelaskan, mungkin kita break sejenak ya. Kita jeda sejenak, pemirsa. Usai jeda kami akan melanjutkan dialog kami. Kita lanjutkan kembali, pemirsa, dialog kita bersama dengan ada 4 narasumber. Ada Ibu Siti Fadila Supari, ada Ahmad Riza Patria, ada Bang Aris, dan juga ada Bang Agung. Terima kasih masih bergabung sama kami. Ya, kita lanjutkan kembali pertanyaan tadi yang menggantung bahwa Ridwan Kamil ini sangat erat dengan Jawa Barat, begitulah ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa secara historikal jadi wali kota Bandung, kemudian Jawa Barat. Bagaimana kemudian tim ses memoles agar terlihat lebih Jakarta dan lebih masuklah ke audiens di Jakarta, Bang Ariza? Justru itu bagian dari keunggulan ya pasangan kami yang punya segudang prestasi sebagai wali kota Bandung dan sebagai gubernur Jawa Barat. Prestasinya luar biasa, silakan di googling ya. Jadi tadi saya sampaikan, masyarakat itu, warga itu ya selama ini sudah cukup capek lah ya. Sejak 2005 ada pilkada langsung, setiap pilkada mendengarkan janji-janji setiap pasangan calon yang berlebihan, yang luar biasa, yang tidak bisa dibuktikan. Nah sementara Pak Ridwan Kamil ini, Bang Ridwan Kamil sudah terbukti. Tidak hanya janji, tapi berhasil membangun kota Bandung yang luar biasa. Kemudian dibuktikan lagi setelah menjadi wali kota, ternyata juga terpilih ya, menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat dengan segudang dan banyaknya prestasi. Bahkan elektabilitasnya luar biasa, melebihi 82% di Jawa Barat. Dan ternyata kami dari koalisi ingin meminta Pak Ridwan Kamil ini untuk tampil di Jakarta. Kami meyakini dengan segudang pengalamannya, pasangan calon ini tidak hanya dapat memenangkan, tapi dapat benar-benar memimpin dan memajukan Jakarta sebagai kota global. Apalagi nanti ada proses peralihan dari Jakarta ke IKN, dan tentu ini menjadi penting ke depan bagi warga Jakarta. Proses peralihan ini penting, dan insya Allah dipimpin oleh gubernur yang berpengalaman. Seperti yang sudah saya sampaikan, warga itu tidak lagi coba-coba, tidak lagi main-main ya, bukan sekedar mencari pemimpin yang populer, tapi juga ingin mendapatkan pemimpin yang diyakini, dipastikan memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan segudang prestasi. Jadi artinya bahwa Anda melihat ini histori itu menjadi ini ya. Artinya bahwa histori RK di Bandung Jawa Barat itu menjadi kelebihan begitu ya, bukan malah menjadi sesuatu yang bisa menggerus begitu elektabilitas di Jakarta. Oke, kita ke Ibu Siti Fadila. Ibu, kita tahu bahwa nama Dharma Pengorkun dan juga Kun Wardana sebelum mereka maju begitu, itu kan agak kurang dikenal dalam dunia politisi lah ya. Kemudian dalam waktu yang sangat singkat, ini kan pemilihannya sudah November, bagaimana kemudian tim ses ini memoles pasangan ini agar lebih dikenal oleh warga dengan visi misi dan juga gagasannya? Ya, sebetulnya memang ini unik karena yang namanya independen itu tidak sekuat dengan yang dari partai politik ya. Bisa boleh dikatakan seperti David dan Goliat, bisa dikatakan seperti Nabi Musa dengan Fir'aun, bukan berarti Fir'aun yang jelek ya. Jadi kita kalau dibandingkan, wah itu Pak Ridwan Kamil begitu punya pengalaman ini, pengalaman itu. Tapi kami mempunyai paslon yang sangat unik dan sangat luar biasa, yang namanya
Pak Dharma Pongrekun itu adalah polisi bintang 3 yang sangat sederhana. Jarang loh polisi bintang 3 itu demikian jujur, berintegritas dan pemberani. Dia sangat berani mengeluarkan suatu statement yang sangat luar biasa untuk demi menyelamatkan masyarakat Jakarta dari kejahatan di dalam bidang kesehatan, karena kami dari satu komunitas yang sama. Dan kemudian wakilnya yang namanya Pak Kun Wardana Abioto, beliau itu adalah anak jenius. Dia dulu dari umur 12 tahun sudah kuliah. Dan dia sekarang menjadi pimpinan internasional dari para pekerja. Jadi kayak aspek asosiasi pekerja tapi internasional. Jadi dia orang internasional. Jadi kalau dari segi kepemimpinan, dari segi manajerial tidak dilakukan lagi. Bahwa mereka itu sangat-sangat jujur dan berintegritas serta berpihak pada rakyat dengan sepenuh-penuhnya. Karena kami bukan petugas partai, jadi kami bisa mengindikan dengan lebih leluasa barangkali kalau dibandingkan dengan yang lain. Jadi dan warga Jakarta ini sangat bervariasi. Tapi dari semua variasi warga Jakarta, semuanya itu kena trauma dengan COVID. COVID itu bukan masalah yang ringan. COVID itu menghancurkan ekonomi, memperbanyak pengangguran, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Tetapi jarang disinggung oleh gubernur-gubernur yang lain. Lah ini Dharma Kun ini benar-benar sangat ahli di dalam menangani pandemi. Jangan sampai pandemi itu menggerus ekonomi masyarakat Jakarta. Apakah ada strategi khusus, Bu? Ada strategi khusus untuk memoles citra dan juga keterkenalan dari pasangan ini kepada publik? Ya, kami memang tidak sama dengan yang dari partai politik, karena partai politik logistiknya berlimpah-limpah. Kita tidak mempunyai logistik, kita tidak punya sponsor. Ya kita sebisanya, kita jadi face to face, kedok tular. Jadi itu yang kami lakukan. Dari satu orang ke satu orang, dari 10 orang ke 100 orang dan sebagainya. Dan itu kita lakukan setiap hari dan itu jauh sebelumnya. Kita sudah mengantongi ada 1 juta KTP loh ya. Jadi itu kalau kita mau mendaftar independen itu tidak seenak dari partai politik. Jadi kalau independen harus sekian ratus ribu. Nah itu sudah ada di tangan. Walaupun kita tidak kelihatan begitu meriah. Kadang-kadang saya juga cemburu. Kenapa sih yang digambar cuman yang Pak RK dengan Pak Parmono Anung, kok paslonku nggak ada. Tapi memang apakah TV tidak meliput dia atau nggak tahu bagaimana. Tapi memang kami berbeda. Kami tidak seperti petugas-petugas partai yang semuanya serba berlimpah. Kami harus berjuang menyadarkan masyarakat Jakarta. Mudah-mudahan masyarakat Jakarta bisa sadar apakah mereka membutuhkan paslon-paslon kami apa tidak, ataukah masih mau bersandar ke calon-calon dari partai politik. Monggo, itu kebebasan mereka untuk memilih. Oke, kita kasih kesempatan ke Bang Aris. Bang Aris gimana nih? Kalau untuk Pramono Anung kan sebenarnya sudah malah melintang di pusat ya, sampai kemudian akhirnya ditugaskan di Jakarta. Kemudian juga kalau misalnya Rano Karno jadi artis, dikenal sebagai Sidul, pernah jadi di Banten juga wakil gubernur Banten. Apa kemudian yang membuat pasangan ini dapat dijual di Jakarta begitu? Ya, terima kasih. Lagi-lagi saya cukup sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Riza Patria terkait dengan masyarakat Jakarta ini butuh pemimpin yang tidak sekedar populer, tidak sekedar tidak punya pengalaman. Nah, saya melihat begitu lengkapnya kombinasi dari Mas Pram dan Bang Dul itu sangat dicintai masyarakat dan diinginkan masyarakat Jakarta. Terbukti misalnya hari ini dari survei dari media sosial tangkapan analis Drone Emprit, di mana pasangan Mas Pram dan Bang Dul merupakan paslon yang di dunia digital, di media sosial ini paling positif sambutannya.
dan responnya dari warganet atau netizen. Hal ini menurut saya membuat kami semakin optimis. Karena apa? Masyarakat Jakarta sebagai kota metropolitan, masyarakatnya sangat melek media sosial, sangat melek dunia digital. Maka ketika responnya itu paling positif ke Mas Pram dan Bang Dul, ini adalah alarm positif bagi kami, sinyal positif bahwa sebenarnya masyarakat Jakarta memang menginginkan Mas Pram dan Bang Dul. Seperti ini, mengapa Mas Pram? Mas Pram, selain beliau pernah menjadi wakil ketua DPR, beliau juga hingga saat ini menjabat sebagai Seskap dengan pengalaman birokratisnya, pengalaman teknokratisnya, mengetahui masalah-masalah yang ada tidak hanya di Jakarta sebenarnya, melainkan juga di seluruh Indonesia. Khususnya misalnya, beliau tentu saja pasti memahami permasalahan-permasalahan apa saja, proyek-proyek pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya. Hal-hal ini yang saya rasa akan membantu masyarakat Jakarta nantinya mendapatkan pembangunan yang komprehensif, pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang pro warga Jakarta, khususnya terkait dengan pembangunan manusia, pembangunan kesejahteraannya, seperti misalnya juga akses transportasi umumnya. Makanya tadi Mas Pram dengan berkomitmen misalnya meningkatkan insentif bagi Dasawisma, Jumanti, kader Posyandu, kader PKK, kemudian melanjutkan program umroh gratis bagi marbot karena menjaga masjid. Itu saya pikir hal-hal yang sudah diketahui dan masalahnya dipahami oleh Mas Pram dan Bang Dul. Bang Dul apakah itu hanya sekedar populer? Saya rasa tidak. Karena Bang Dul sudah menjadi wakil bupati, kemudian juga wakil gubernur, bahkan gubernur, dan itu sangat berprestasi. Buktinya apa? Hari ini misalnya peraih medali emas di Olimpiade yaitu Rizky Juniansyah bertamu ke tempatnya Bang Dul untuk mengucapkan terima kasih bahwa selama dia menjabat kepala daerah di Banten, Bang Dul menciptakan dan memberikan perhatian yang luar biasa terhadap sarana-sarana olahraga sehingga anak-anak seperti Rizky Juniansyah bisa berlatih dan hasilnya adalah mengharumkan nama Indonesia. Ini adalah bukti prestasi dan kebanggaan masyarakat Indonesia yang sudah dilakukan Bang Dul. Jadi saya rasa dan juga Bang Dul itu sudah sangat Jakarta. Jadi kita paham siapa yang sudah memahami masalah Jakarta dari akarnya hingga hari ini itu saya jelas Mas Pram dan Bang Dul karena ini juga direkam dan ditangkap oleh respon positif netizen yang paling tinggi berdasarkan analisis banyak yang bilang bahwa Rano Karno ini menjual menjual nostalgia lah karena perannya sebagai Sidul. Anda bisa menepis dugaan itu? Saya tidak bisa menepis ataupun membantah ya karena memang saya pikir tidak bisa dipungkiri kita hidup, bahkan saya pun lahir dari sejak SD itu sudah melihat dan menonton Bang Dul anak sekolahan dan Mas Bang Rano itu sebagai anak Jakarta. Mengapa demikian? Tetapi itu adalah hal positif. Bahkan untuk membuat sebuah serial film dibutuhkan riset yang mendalam terkait dengan kondisi sosial masyarakat Jakarta. Bang Dul misalnya waktu itu meng-highlight atau menekankan bahwa pentingnya peningkatan sumber daya manusia di kota Jakarta. Maka ditulislah Sidul anak sekolahan. Intinya apa? Agar masyarakat Jakarta itu tinggi pendidikannya, agar kota Jakarta tetap menjadi kota yang berbudaya di tengah kemajuan dan pembangunan. Ini hal yang sangat positif saya pikir. Jadi nostalgia yang baik saya pikir karena masyarakat itu tahu bahwa Bang Dul memang yang paling kompeten, paling memahami Jakarta, yang sejak dulu bahkan sudah memiliki visi-visi terkait pembangunan Jakarta yang bagus itu seperti apa. Jadi saya pikir tidak ada yang masalah dan itu membuat saya pikir semakin meyakinkan kami bahwa Mas Pram dan Bang Dul akan bersama-sama masyarakat Jakarta memenangi Pilkada 2024 nanti. Terakhir kita ke Mas Agung. Mas Agung, gimana nih kalau Anda melihat bahwa dinamika koalisi sudah terbentuk, ada 3 pasangan, ada juga independen, ini juga yang meramaikan tentunya bursa Cagup dan Cawagup Jakarta. Anda melihatnya akan sepanas 5 tahun lalu nggak? Kita agak traumatis kalau misalnya kita harus kayak 5 tahun lalu. Iya, kalau sepanas tahun lalu sepertinya kemungkinannya kecil ya, Reza. Karena apa? Karena masing-masing calon ini punya komitmen yang tinggi untuk menjaga ya masa kampanye dengan bijak, dengan baik dan bisa membuat semua situasi terkendali damai seperti itu. Yang kedua juga saya melihat ketiganya punya irisan dengan kekuasaan ya. Jadi terlepas paslon independen itu independen, tapi saya melihat ada irisannya juga dengan istana, dengan kekuasaan, dengan pemerintahan seperti itu. Karena tidak mungkin tidak mungkin bisa berdiri sendiri sesuatu dalam konteks pertarungan pilkada yang sekompetitif Jakarta. Yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan juga, pertarungan yang menarik nanti bagaimana merebut endorse yang tersisa yaitu endorse Anies. Ya, itu yang akan menarik bagaimana pola dan dinamikanya.
karena endorse Ahok mesti mengalir tunggal ke pasangan Pramrano, ya endorse Istana kemudian mengalir tunggal ke bisa jadi ke pasangan RK Suswono, tapi endorse-nya Anies ini kemana? Dan endorse ini saya kira punya kekuatan yang signifikan. Yang masing-masing kandidat ini punya kesempatan untuk merebut itu dan di situ akan menarik panggung depan politik Jakarta. Bu Siti tadi sempat membantah nih ada irisan kekuasaan nih di Independen. Bu Siti mungkin mau membantah tadi ada irisan kekuasaan di sebelah mana katanya Independen? Independen, ya inilah Independen. Independen itu paling kasihan, tidak ada konteksnya dengan penguasa. Tapi kalau yang dua paslon itu satunya ada hubungan langsung dengan penguasa dan satunya tidak langsung dengan penguasa. Ya. Tapi yang namanya independen is very independent. Tidak ada saya bilang mengungkapkan irisan. Maksudnya, irisan itu tidak maka kalau sepenuhnya, tapi ada irisannya. Seperti irisannya itu apa Agung? Irisan apa coba? Saya pengen tahu juga. Ya irisan dalam arti ya di sini dalam konteks di mana kompetisi yang berlangsung dalam pilkada ini memberi ruang yang besar kepada pasangan Pak Kun Pangerekun dan Pak Dharma gitu, Bu. Jadi saya melihatnya waktu kemarin ada banyak isu yang viral ya terkait misalkan identitas KTP seperti itu, saya kira kan di situ ada afirmatif action dari penyelenggara untuk membantu Pak Kun dan Mas Dharma seperti itu. Jadi saya melihatnya tapi kita itu seperti anak tiri loh. Seperti anak tiri loh. Enggak, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Sampai sekarang aman, Bu. Bapak-bapak dan juga Ibu, terima kasih telah bergabung sama kami. Sayang sekali waktunya sangat singkat dan kita masih menantikan bagaimana kemudian metode dan juga strategi kampanye yang dihadirkan, apa saja gagasan-gagasan terutama pada masing-masing itu yang kita nantikan sebagai warga Jakarta untuk pada akhirnya kita bisa menentukan siapa kemudian yang terbaik begitulah ya, yang Jakarta untuk bebas macet, bebas banjir, lapangan pekerjaan, pendidikan itu kan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun selalu menjadi isu bagi warga Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak, kita tunggu di lapangan nanti. Terima kasih. Anda kembali di Sindo Prime. Biasa mulai hari ini Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur dibuka untuk umum. Masyarakat bisa berkunjung ke IKN untuk melihat langsung progres pembangunan Ibu Kota baru Indonesia sekaligus untuk berwisata. Menggunakan shuttle bus, puluhan warga ini berkumpul di rest area sebelum menuju ke Ibu Kota Nusantara di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mulai hari ini, Otorita IKN membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk berkunjung ke Ibu Kota baru Indonesia. Selain ikut menyaksikan progres pembangunan IKN, masyarakat sekaligus bisa berwisata. Di antaranya ke Plaza Seremoni dan Taman Kusuma Bangsa. Warga juga bisa melihat kereta tanpa rel yang menjadi transportasi utama di IKN. Kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Sama keluarga, ada suami, anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara, semua. Karena saya dari Banjarmasin, mau ke sini cuma mau lihat IKN. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat bisa melihat sendiri bagaimana pembangunan Ibu Kota Nusantara ini berlangsung. Nah, bagi warga yang ingin berkunjung ke IKN, bisa mendaftar melalui aplikasi iKnow atau menghubungi kontak iKnow di web Pedoman Kunjungan Nusantara. Kawasan IKN telah dibuka untuk umum setiap harinya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan ini harus mendaftar melalui aplikasi iKnow, namun dibatasi hanya 300 pengunjung saja. Dari kawasan Ibu Kota Nusantara, Mumin Aziz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur sejak Kamis 12 September lalu. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan berkantor hingga 19 Oktober 2024 atau tepat sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Joko Widodo kini tengah memimpin dan mengawasi jalannya pemerintahan dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi direncanakan berkantor selama kurang lebih 40 hari di IKN hingga pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 19 Oktober 2024 mendatang. Sejumlah rangkaian kegiatan dilakukan Presiden di IKN. Pada Kamis 12 September 2024 lalu, kegiatan Presiden Jokowi dimulai dengan memberikan arahan kepada jajaran TNI Polri di Istana Negara Ibu Kota Nusantara.
Jokowi meminta TNI dan Polri menjaga stabilitas menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia juga meminta TNI Polri mendukung transisi pemerintahan agar proses transisi berjalan baik dan lancar. Setelah itu Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Jumat pagi, yang diikuti oleh seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir, serta mempersiapkan transisi pemerintahan dan mendukung program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi kemudian kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang dan digantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan.